Feby sampai tadi katanya menjelek-jelekan seperti ada omongan nenek-nenek isu, ibu-ibu, nenek-nenek gitu udah tua segala macam, gimana mau kita ngomong anak sendiri gitu. Udahlah. Dia sebenarnya ada lucu-lucunya itu, ya. Dia ngomong kisut-kisut itu, dia emang kayak gitu di rumah aja. Makanya kita kata-katain tuh kan alisnya tuh zaman dulu tuh kayak celurit gini. Celurit. Kalau kamu Terus kan ternyata sebenarnya ini Kak Feby sama Jordan kan punya panggilan sayang nih, alis celurit sama Mayong tuh gimana tanggapannya? ini Mayong nih kalau pergi ya sibuk sama rambutnya karena kan rambutnya tuh lepek, jadi dia harus gini-giniin sampai ini ngabisin itu. Dia nggak ada yang cocok hairspray yang lain kecuali Mayong. Makanya dibilangin sama ini, Masya Allah Jordan, lu kayak ini, kayak perempuan. Jadi gini, Mayong. bukan kayak perempuan, bukan. Jadi gini, jadi kan waktu kita mau pergi bertiga, Kak Feby, saya sama Mami nih. Gua kalau misalkan rambut gua kan dominan tipis, lepek, ya kan. Gua udah pakai wax nih, nggak terlalu up. Makanya biasanya gua pakai wax, terus gua hairspray. Ya, gua hairspray juga. Nah terus awas minggir kalian semuanya, minggir kalian, Mami. Mami kasih asma. Aku asma nggak boleh kena gitu, langsung gitu. Nah makanya Kak Feby, Masa Allah Jordan, lu pakai spray nggak kira-kira? Gue juga hampir tutup juga. Terus, gua nggak habis pikir nih. Gua kan Kak, itu di pipi lu tuh ada apa tuh? Coba sini gua ambilin. Jangan. Apaan sih Kak, lu kenapa jadi parfum sendiri? Gue pengen ngambilin ada itu di pipi lu. Jangan, alis gue ntar begini. Ya Allah, jadi tuh andalan dia tuh alisnya alis celurit begitu. Berarti kalau Bang Jordan andalannya poni badai halilintar. Nah iya kayak gitu. Itu jambul yang poni pemikat Mami dong. Nah bener. Ada diajarin itu anak-anak itu di media, jadi itu emang ya begitulah awal ceritanya Mayong, awal ceritanya tadinya celurit. kita masih dia nggak tahu kami hubungan itu ya, itu masih fine kayak gitu, masih gituan manggil gitu, masih belum bertengkar kayak sebenarnya aku dipanggil mereka nih Nelly gitu. Nelly apa sih, Nenek Dinja, Nelly panggil gitu. Ada lagi Nelly. Oh Nenek Dinja. Kangen gak sih bercanda lagi yang mana? Kangen banget kita ya. Kangen gila. Kangen. Ini kan ulah ada yang gitu di belakang, ya kan? Mak lu begini iya gitu di belakang. Makanya kemarin semalam nih nelpon sama Kak Feby. Kenapa tuh? Ngomong begini. Awalnya saya marah karena sama dia bla bla begini Kak. Please. Kali ini lu harus ngertiin perasaan gue. Lu mau dimengerti sama gua, plus lu juga harus ngertiin gue juga. Gak apa-apa Kak, lu ngegagalin gue kalau misalnya emang rezeki itu buat datangkan rezeki buat gue itu gak jadi masalah. Ngomong baik-baik. Gue sumpah jujur gue kangen sama lu Kak. Lu orangnya baik, kocak, ramah, sopan. Itu. Lu mau sampai kapan lu berantem kayak gini Kak? Itu buat mas semalam saya tanya. Mau sampai kapan kayak gini? Gitu kan. Kalau misalkan kakak mau ngomong baik-baik, ayo. Jangan keluar-keluarin media, mau sampai kapan? Malu loh Kak ditonton kayak gini. Untuk Mami mungkin ada rencana buat ini juga Mami baikan gitu. Kan dia juga ada mau Natalan nih, baikan sama Kak Feby. Biar clear nih, maksudnya biar bisa bercanda lagi Nelly, Mayong, alis celurit gitu. Kalau aku ya namanya ini ya anak-anak lah yang datang. Kalau anak-anak yang datang nggak mungkin lah saya sebagai orang tua saya usir, enggak lah. Apapun yang terjadi, apapun yang ini, mereka tuh kapan aku yang harus kukasihi. Nggak mungkin aku ini. Cuman kan sekarang ini mungkin dia nggak berterima dengan kehadirannya Jordan kan gitu. Batasan usia yang ini, kenapa sih mungkin Mami kenapa nggak cari yang seumuran? Udah saya bilang kalian gak usah sibuk ngajarin saya mau cari seumuran. Saya nggak mau jadi babysitter, udah titik. Sekarang saya Bu jadi babysitter ibu. Nah iya, gue nyari yang jadi babysitter buat gue ya. Tapi Mami tanggapannya gue minta tanggapan kemarin di salah satu wawancara Kak Feby bilang dia mulai capek membiayai Mami selama 20 tahun. mulai dari umur 15 tahun. Gimana tanggapannya? Oh enggak,
enggak 15 tahun, 12 tahun. 12 tahun memang anakku yang laki-laki itu belum jadi apa-apa ya. Nah, kakak juga bisa seperti itu juga. Tapi kan saya jual rumah, ya kan, duitnya semua di tangan Feby. Saya jual mobil, semua Feby yang urus. Itu mobil saya loh, rumah saya loh. Ya kan, kenapa saya anggap dia tuh kasir di rumah? Kasir, apa ya? Lu udah lebih besar gitu, dia udah atur lah, di manage lah. Sampai aku cuman jual rumahku, aku ambil 2 juta, Kak. Pesan mami sama kamu, jangan sampai yang udah ada jadi nggak ada ya nak. Begitu saya ngomong Semalam ke juga, Yami. semalam juga Kak Feby cerita masalah itu juga, sampai nangis-nangis sama aku. Gitu. Ya Jadi udah, sorry, gue bukannya. jangan, kalian kan nggak tahu di dalamnya gimana ya, apa dan bagaimana. Kalau kami nggak mau bohong ya. Kalau dia ngomong seperti itu pun dia blow up semua, mungkin emosinya karena dia tidak mau melihat saya. Kenapa sih harus si Jordan nih yang umurnya segitu? Carilah kalau mau pun di atas 40 masih nyambung gitu loh. Mau nggak kok Jordan yang Maksudnya- 70? Mau 70? Lu aja sono. Jadi kan kabarnya juga mami buat ini ya, aliansi buat orang-orang yang pacaran beda usia ya. Iya. Oh, komunitas. Komunitas. Ada komunitas. Apa tuh nama komunitasnya mami? Geng Rondong atau geng apa namanya? Wow, nggak begitu. Usia itu tidak menjadi halangan ya. Ketika kita sungguh-sungguh ya, bukan hanya main-main ya kan gitu. Sungguh-sungguh mengasihi, sungguh menyintai. Dia bukan. Kita kenal berondong juga bukan karena seks terus ya wow heboh gitu. Wah. Wah begitu, cari bunyinya nggak begitu. Kalian jangan salah ini. Kalau orang mungkin kalian nanti akan merasa tua. Bukan lagi ke sana pikirannya. Tidak. Ada banyak hal yang harus dilakuin secara positif ketika kita menggandeng anak yang lebih muda di samping kita. Udah stop. Sekarang aku mau ngasih kabar gembira nih buat Mami. Bentar lagi kenakalan. Mami mau nggak aku kadoin? Kadoin apa tuh bang? Rencananya apa aja? Ada deh. Apa tiketnya? Ada deh. Pokoknya itu yang Mami suka. Kapan aku- mau ngasihinnya bang? Hah? Nanti pas Natalan, sebelum Natalan. Mami mungkin melihat anak-anak Mami juga sampai detik ini mungkin bisa dibilang masih kecewa. Dari Mami sendiri mungkin untuk meluluhkan para hati anak-anak Mami seperti apa sih nih? Kan kabarnya kan Kak Feby akhir-akhir ini kan mulai hubungin Mami lagi dan Kak Jordan. Saya kan lebih tahu kualitas anak-anak saya. Ya. Dulu saya pernah mau nikah sama orang Manado. Manado mix campuran. Anak-anak saya sudah setuju semua. Nah, ini Desember kita pesta ya. Feby nih ngomong. Tapi kan semua dari saya. Ketika saya melihat, Kak, seperti ini nggak cocok jadi suami. Maafin Mami ya. Daripada Mami sengsara besok ini. Yang penting Mami jalanin dulu. Ketika Mami bilang, ya udah kayaknya udah connect Kak. Yuk nikah, aku mau nikah. Anak-anakku juga gak marah kok. Tapi tentunya ada landasan-landasan yang mereka kasih kan gitu. Ya haruslah mengasihi mamanya yang betul-betul, mamanya yang sungguh-sungguh, tidak memanfaatkan. Ya terus kemudian ada banyak lah. Nah itu, udah kayak kantor itu ada ininya, SOP-nya ya kan gitu. Itu aja sih sebenarnya yang mereka tuntut dari saya. Ya dulu juga mereka udah is oke kok. Dulu juga saya udah ngurus-ngurusin sampai ke gereja, saya mau nikah gereja sama dia gitu. Tapi lambat laun di perjalanan saya lihat dia melakukan hal yang fatal, yang menurut saya nggak bisa menerima. Mungkin memaafkan saya bisa, ya kan? Tapi untuk menerima lu jadi satu sama gue nggak akan mungkin. Hal ini sungguh sangat sensitif buat gue. Gak usah gue ucapin di sini, tapi ya itulah ininya. Aku bisa begitu. Dengan tiba-tiba kita sudah nggak ini, ya sudah kita masing-masing. Saya cabut 7 bulan, nggak tahu saya di mana, mereka nggak tahu saya di mana, nggak gitu. Udah nanti saya udah happy lagi, udah ini lagi, saya pulang. Bang Jordan melihat Kak Feby juga akhirnya semalam baru menghubungi Bang Jordan lagi, itu termasuk Kak Feby mulai luluh nggak sih ini akhirnya
kembali lagi nih? Kalau untuk lulus sih masih jauh sih agak berarti. Cuma dia agak sedikit cerita dikit sama aku Jordan kenapa gue speak up gitu loh di media tentang kehidupan gue begini, gue ngebiayain. Dia sampai nangis gitu, ya Allah kak, maaf mohon maaf kalau misalnya gue salah penilaian dulu. Jadi begini ceritanya, benar apa yang dikatakan dia keluar di media tentang dirinya begini benar. Oh gitu, ya Allah kak, sorry ya kak gitu loh. Gue bukannya bermaksud untuk mengecilkan hati lu, jadi gue tahu udah semuanya. Oh gini ya udah. Gue sih berharap kita bisa baikan lagi, gue sih berharap kita bisa seru-seruan lagi kayak dulu. Lu gue ada kakak, gue ada anggap kakak gue leh, udah bener-bener luar biasa deh, orangnya kocak, humoris, lucu ya begitu. Mungkin emang sebagai anak mungkin kecewa kali sama orang tua, tapi kak tenang aja, nyokap lu gue jagain kok. Bukannya buat niatan, enggak buat panses, enggak. Gue ngomong jujur sama dia semalam. Ya gue berharap juga lu bisa ngertiin gue juga kan, daripada kita berantem kayak gini gak karuan, gak jelas gitu kan. Lebih baik nanti kita ngomongin baik-baik deh. Ya gue sekarang udah ngertiin lu begini ya udah. Jadi kita sama-sama saling curhat, membuka hati. KPB hatinya begini, aku begini. Jadi sama-sama saling ngertiin aja lah dulu gitu. Nanti semoga aja, doain aja biar hubungan aku sama KPB, hubungan KPB sama Mami juga biar bisa bersatu lagi gitu. Doain aja ya semuanya. Udah.